الحمد لله الذي جعل إدبار الخلق نعمة عظيمة فيشكره ذو عقل وبصيرة ويرقى بذلك إلى مرتبة عالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بحكمه وقضيه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مرشد الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد خير الورى سجية، وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبع سنته. أما بعد. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan anugerah taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wathalathun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-325 Hikmah yang ke-235 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, innama ajral adza ala aydihim kay la takuna sakinan ilaihim, arada ay yuz'ijaka an kulli shay hatta la yashghalaka anhu shay. Artinya, hanya saja Allah memberlakukan itu gangguan-gangguan melalui tangan manusia. Gangguan-gangguan yang datang kepada kita melalui manusia itu pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang memberlakukan gangguan-gangguan itu melalui tangan manusia agar engkau tidak tentram kepada mereka itu manusia. Allah menghendaki bahwa mengejutkan engkau dari tiap-tiap sesuatu, sehingga tidak menyibukkan akan engkau daripada Allah oleh sesuatu. Nah, itulah tarjamah hikmah 235. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ini masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu tentang tidak sukanya manusia kepada kita, bencinya mereka kepada kita, mencacinya mereka kepada kita. Maka hendaklah kita melihat, memeriksa hubungan kita dengan Allah. Selama Allah berhadap kepada kita, selama Allah tidak mempermasalahkan kita, maka hal-hal yang demikian dari manusia itu tidaklah perlu diperdulikan, diperhatikan. Wujudu adzan nas alaika ni'matun azimatun lak. Adanya gangguan manusia atas engkau itu merupakan nikmat yang besar bagi engkau.
Misalnya kita dicela, kita dicaci, kita dihina oleh manusia, itu sebenarnya adalah nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Litazida hasanatuk, agar bertambah kebaikan engkau. Agar bertambah kebaikan engkau. Karena orang yang menghina seseorang, orang yang menggibah seseorang, orang yang memfitnah seseorang, itu berarti dia memberikan kebaikan dirinya kepadanya. Nah, dia menyerahkan pahala-pahalanya kepada orang yang digibahnya itu, difitnahnya itu. Jadi dengan adanya hinaan-hinaan manusia, gangguan-gangguan manusia kepada kita, itu untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah kebaikan kita. Barangkali kita mencapai satu derajat yang tinggi di sisi Allah yang tidak cukup dengan amal kita, yang tidak cukup dengan zikir kita, yang tidak cukup dengan salawat kita. Nah, derajat yang tinggi itu mungkin bisa dicapai melalui gangguan-gangguan yang datang dari manusia. Nah, mereka pada hakikatnya memberikan amal kebaikannya kepada kita. Nah, oleh karena itu, gangguan-gangguan dari manusia itu sebenarnya adalah nikmat yang besar bagi engkau. Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu, beliau disampaikan kabar bahwa ada orang yang mencela engkau, wahai Imamul Hasan. Ada orang yang menghina engkau. Beliau memerintahkan khadam untuk mengambil kurma 1 talam. Dan beliau perintahkan khadam itu untuk memberikan kurma 1 talam itu kepada orang yang menghina beliau, menggibah beliau. Diberi kurma, diberi hadiah. Nah, kenapa demikian? Karena membalas kebaikannya. Ingin memberikan pahala lawan kita, kita berikan dia kurma. Litazida hasanatuk, agar bertambah kebaikan-kebaikan engkau, wa tudha'a anka wizruk, dan digugurkan daripada engkau dosa engkau. Orang-orang yang mencela, menyumpahi, mencaci maki, menghina, itu dia bayar kebaikan. Bila kebaikannya tidak ada, maka dengan sendirinya dosa kita dipikulkan kepadanya. Nah, dosa kita diantarkan kepadanya, dipindahkan dalam catatan amalnya. Nah, jadi itu satu kenyataan bahwa hal-hal yang tidak nyaman dari manusia itu sebenarnya adalah nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Wali an la taskuna ilaihim wa la ta'tamid alaihim wa la tuhibbahum, dan agar engkau tidak tentram kepada mereka, tidak berpegang atas mereka, dan tidak mencintai mereka. Ini dibalik gangguan-gangguan tadi. Si fulan mengganggu kita, si fulan menyerang kita, si fulan kadang menyamanakan lawan kita. Akhirnya kita kadang jadi tentram dengan fulan itu, dan kita kadang akan berpegang kepada si fulan itu, dan kita tidak akan cinta kepada si fulan itu. Nah, fatahaqqaqa bidzalik sukunuka wa i'timaduka wa hubbuka li rabbika azza wa jalla wahdah, maka nyatalah dengan demikian tentramnya engkau, berpegangnya engkau, cintanya engkau bagi Tuhan engkau azza wa jalla wahdah semata. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu nikmat
Di balik gangguan manusia itu, hati kita kada cinta lagi lawan inya. Pindah cinta kepada Allah. Dulunya kita berpegang lawan inya, karena inya sudah berpaling dari kita, kita berpegang kepada Allah. Dulunya kita memuji dia, karena sekarang dia sudah berpaling dari kita, kita berpindah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warruh idza sakanat ila hadzal khalqi wa'tamadat alaihi wa ahabbat ma fihi ta'azzara ruqiyuha ilal khaliq. Roh itu apabila tentram kepada ini makhluk, berpegang atas makhluk, cinta sesuatu pada makhluk, roh itu tidak bisa naik kepada Khalik, kepada penciptanya, karena dia asik dengan makhluk. Ada makhluk yang dicintainya, ada makhluk yang mencintainya, ada makhluk yang berpegang kepadanya. Nah, ada orang-orang di sekelilingnya yang memuliakannya. Akhirnya roh jinak dengan hal-hal seperti itu, melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi di saat orang-orang ini jauh daripada kita, di saat orang-orang ini sudah berpaling daripada kita, maka roh di situ akan naik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Fa iza ra'atir ruh min hadzal khalqi, fa iza ra'atir ruh anna hadzal khalqa ankaraha rahalat ila maulaha. Apabila roh itu melihat ini makhluk sudah mengingkarinya, roh ini sudah melihat orang kadang sayangnya lagi lawan inya. Roh sudah melihat orang sudah kada hormatnya lagi lawan inya. Roh sudah melihat orang sudah kada memuliakannya lagi. Maka roh ini akan pergi berangkat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa seseorang terdinding daripada Allah? Karena roh kita ini jinak di alam bawah ini. Roh kita jinak dengan orang-orang yang sayang kepada kita. Roh kita jinak orang-orang yang memuliakan kita. Roh kita jinak orang-orang yang dengan orang-orang yang membantu kita. Roh kita jinak dengan orang-orang yang memuji kita. Sehingga roh kada bisa naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang-orang sudah jauh daripada kita, sudah berpaling daripada kita, apalagi sudah benci kepada kita, maka sendirinya roh itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu satu kenyataan bahwa sesuatu yang kada nyaman dari manusia itu sebenarnya adalah nikmat Allah. Supaya kita ini berpegang kepada Allah, supaya kita mengharapkan kecintaan dari Allah, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Orang kenapa takutan mati? Karena banyak yang menyayanginya, banyak yang sayang lawan inya, banyak yang menghormati inya, banyak yang memuliakan inya, banyak yang memuji menyanjung inya, sehingga hidupnya menjadi seperti raja. Orang ini sangat takut dengan kematian. Kenapa? Karena rohnya jinak dengan alam sekelilingnya. Jadi begitu orang sudah jauh daripadanya, orang sudah kada hira-hiran lagi lawan inya, orang sudah berpaling lawan inya, kada ada bisi kawan lagi. Nah, di situ roh akan senang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang arif, wala aduun tasilu bihi ilallah khairun laka min habib yaqta'uka anillah. Musuh membuat engkau sampai kepada Allah itu lebih baik daripada kekasih yang membuat engkau putus hubungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh mengganggu kita, menyakiti kita, tapi kita bila berhadapan inyan itu kita ingat lawan Allah. Nah, ini musuhku, tolong hamba ya Allah menghadapi musuh ini, tolong hamba, ingat kepada Allah.
Bila berjumpa kekasih, kita lupa kepada Allah. Kita asik dengan pujiannya, kita asik dengan penghargaan yang diberikannya kepada kita. Nah, ini kekasih sebenarnya mendinding kita, memutuskan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang membuat kita membuat kita ingat kepada Allah lebih baik daripada kawan, daripada kekasih yang membuat kita lupa, membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Orang banyak ingat lawan Allah ketika dimusuhi. Nah, ketika dimusuhi, sekampungan orang musuhi, kalau hatinya hanya bergantung kepada Allah. Tiap malam berdoa, ya Allah, hamba dimusuhi, hamba dihina, hamba dicaci maki, karena di kampung dimusuhi. Tapi kalau orang ini dipuji oleh sekampungan, nah dipuji, disanjung, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena asik dengan sanjungan dan pujian itu. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, "Uhrub min khairin nas aktsara min an tahruba min syarrihim." Larilah engkau dari kebaikan manusia. Larilah engkau dari pujian manusia, daripada bantuan manusia. Lebih daripada engkau lari daripada kejahatan mereka. Larilah engkau dari kebaikan manusia lebih daripada lari dari kejahatan mereka. Karena kebaikan manusia kepada kita itu seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Hanya memuji, menyanjung orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, sedangkan kejahatan orang kepada kita membuat kita minta tolong kepada Allah. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai menghamba jinak dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ujar Nabi, "Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh." Barang siapa yang menyampaikan kepada kamu satu kebaikan, baik materi atau pujian, fakafi'uh, balas kebaikannya itu. Balas kebaikannya. Supaya apa? Supaya kita jangan terhutang dengannya. Supaya kita jangan sampai menjadi hambanya. Supaya kita jangan sampai merasa serba salah dengan kebaikannya. Nah, kalau ada jar Nabi orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya itu. Fa illam taqdiru, jikalau kalian tidak kuasa membalas, hanya memberi duit. Kita kada kawan berinya duit. Hanya memberinya pakaian, kita kada memberinya pakaian. Hanya memberi kita makanan, kita kada memberinya makanan karena kada mampu. Fa'ilam takdiru, jikalau engkau tidak mampu membalas kebaikan seseorang dengan sepertinya, fada'ullah lahu, doakan dia kepada Allah. Doakan orang yang berbuat baik ini kepada Allah. Dengan adanya kita mendoakan orang itu, maka sudah imbang kebaikan dengan kebaikan. Jadi imbang, kita kada tahu hutang lagi. Kita kada tahu hutang lagi. Kita diberi sesuatu misalnya, kita doakan orang itu agar dia dibalas Allah kebaikan, agar dia dapat kesenangan dunia. Itu doa kita sudah menghilangkan jasanya kepada kita. Menurut pandangan agama, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang memberi kita, kita doakan orang itu dapat kebaikan, sudah imbang. Nah, sudah imbang. Fa'ilam taqdiru pada'ullah lahu, jikalau engkau tidak mampu membalasnya, maka doakanlah kepada Allah kebaikan kepadanya.
Nah, Nabi mengatakan demikian, bersabda demikian, kullu dzalik liyatakhallasal qalbu min rikki ihsanil khalqi, supaya terlepas hati dari budak kebaikan makhluk. Jadi kita jangan merasa terhutang lagi dengan orang yang berbuat baik itu. Kalau sudah kita balas, baik balasnya dengan materi atau balasnya dengan doa. Jangan merasa terhutang lagi. Nah, agar lepas kita daripada budak kebaikan makhluk itu. Kalau kita kadang membalas kebaikan-kebaikan orang, itu kita jadi budak. Agar kita jangan jadi budak kebaikan itu, balaslah kebaikan dengan kebaikan. Wal yata'allaka bil malikil haq, dan agar bergantung itu hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau menjelaskan tentang apa-apa yang datang dari manusia, hal-hal yang tidak menyenangkan itu sebenarnya adalah nikmat bagi kita. Apa nikmatnya? Membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang sangat besar yang dapat kita rasakan di alam akhirat nantinya. Az'ajaka an kulli syai' hatta la yashghalaka 'anillah syai'. Allah mengejutkan engkau dari tiap-tiap sesuatu agar engkau tidak bimbang terhadap Allah oleh sesuatu itu. Sesuatu yang dulunya sayang lawan kita, kita kadang-kadang dikejutkan dengan matinya orang itu. Orang yang dulunya sayang lawan kita, kita dikejutkan dengan bencinya dia kepada kita. Nah, Allah mengejutkan engkau dari tiap-tiap sesuatu. Agar apa? Agar hati engkau tidak sibuk oleh sesuatu itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-inzi'aju anid dunya salasun. Hal-hal yang membuat terkejut daripada dunia ini ada tiga. Tiga perkara ini yang membuat dunia ini membosankan, menjemukkan. Pertama, fihal akdar. Pada dunia ini segala macam kekeruhan. Dalam dunia ada penyakit, dalam dunia ada tipu daya, dalam dunia ini ada kezaliman. Nah, itu kekeruhan dalam dunia yang membuat kita terkejut dengannya. Wa fiha minal asar, dan pada dunia ini pengaruh-pengaruh yang banyak. Kalau kita mencintai dunia ini, banyak memberikan pengaruh-pengaruh yang kada baik dalam hati kita. Kenapa kita dengki? Biasanya urusan dunia. Kenapa kita marah? Biasanya urusan dunia. Kenapa kita dendam? Biasanya urusan dunia. Ditambah lagi yang ketiga, wa fihaz zawal, dan pada dunia itu adalah hilang pada akhirnya. Nah, jadi setiap sesuatu yang ada di sekeliling kita itu Allah kejutkan kita dengan sesuatu itu agar kita semata-mata menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap apapun musibah, setiap apapun cobaan yang diberikan Allah, bila kita bisa kembali kepada Allah, bila kita bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka musibah itu akan berubah menjadi nikmat yang besar kepada kita. Tetapi sebaliknya, bila mana hal-hal demikian itu, hal-hal yang tidak menyenangkan kita, musibah dan sebagainya, tidak membuat kita kembali kepada Allah, bahkan menambah jauh kepada Allah, maka itu adalah musibah di atas musibah. Sudah dapat musibah, sudah. Kalau kembali kepada Allah, nah ini musibah di atas musibah.
Tapi kalau musibah kita bisa kembali kepada Allah, itu musibah akan menjadi nikmat yang besar yang kita terima di akhirat nantinya. Nah, itulah kurang lebihnya penjelasan syarah hikmah yang ke-235 ini. Selanjutnya hikmah yang ke-236. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك